Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Sumarniati Usman karena telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya dipercayakan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyadi. Untuk tidak membuang waktu, saya memberikan waktu kepada ketua kelompok untuk dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada ketua, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Nur Afifah Walia. Saya perwakilan dari kelompok 1. Menurut Benjamin S. Bloom, hasil belajar adalah perubahan perilaku yang mencakup berpikir, sikap, dan keterampilan setelah mengalami proses pembelajaran. Menurut Benjamin S. Bloom, membagi menjadi 3 ranah, yaitu ranah pertama, ranah kognitif. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir peserta didik, mulai dari mengingat hingga menilai suatu informasi atau konsep. A. Knowledge berarti pengetahuan, yaitu kemampuan peserta didik untuk mengingat kembali informasi yang telah dipelajari. Contohnya, menyebut rumus matematika dan menghafal tanggal peristiwa sejarah. Yang B. Comprehension berarti pemahaman, yaitu kemampuan peserta didik untuk memahami makna dari materi yang dipelajari. Peserta didik mampu menjelaskan dengan kata-kata sendiri. Contohnya, menjelaskan isi bacaan dan merangkum materi pembelajaran. Yang C. Application berarti penerapan, yaitu kemampuan peserta didik untuk menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki dalam situasi atau masalah yang baru. Contohnya, menggunakan rumus untuk menyelesaikan soal dan menerapkan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Yang D. Analisis berarti analisis, yaitu kemampuan peserta didik untuk mengurai suatu konsep atau masalah ke dalam bagian-bagian kecil. Contohnya, menganalisis sebab akibat suatu peristiwa dan membedakan fakta atau opini. Yang E. Sintesis berarti sintesis, yaitu kemampuan peserta didik untuk menggabungkan berbagai unsur atau informasi menjadi suatu bentuk baru yang lebih terstruktur atau bermakna. Contohnya, menyusun karangan, membuat rencana, dan merancang suatu proyek. Yang terakhir, F. Evaluation yang berarti evaluasi, yaitu kemampuan peserta didik untuk menilai atau membuat keputusan terhadap suatu ide. Contohnya yaitu menilai kelebihan dan kekurangan suatu pendapat, memberi alasan terhadap suatu pilihan. Efektif adalah ranah psikologis yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, nilai, minat, dan watak seseorang. Yang pertama, receiving adalah proses penerimaan, pemeriksaan, atau pencatatan barang yang masuk ke dalam gudang atau fasilitas penyimpanan dari pemasok vendor. Yang kedua, responding. Responding adalah tindakan memberikan tanggapan atau jawaban, reaksi terhadap sesuatu seperti pertanyaan, pernyataan, peristiwa, atau rangsangan, baik secara verbal atau non-verbal. Yang ketiga, valuing. Valuing adalah prinsip, keyakinan, atau nilai-nilai mendasar yang dianut seseorang melalui diri. Yang keempat, organisation adalah wadah atau sekumpulan 2 orang atau lebih yang bekerja sama secara terstruktur, terencana, dan terpimpin untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.
Yang ketiga, psikomotor adalah kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan gerakan tubuh atau bagian-bagiannya, mulai dari gerakan yang sederhana sampai dengan gerakan yang kompleks. Contohnya, yang pertama menulis, menggambar, mengetik. Yang kedua berlari, melompat, menendang. Yang ketiga bermain alat musik. Mungkin itu saja waktu saya berikan kepada moderator. Baik, itulah hasil presentasi kami. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman kelompok pertanyaan. Masing-masing kelompok dibatasi satu pertanyaan, mengingat karena waktu. Masing-masing kelompok dibatasi satu pertanyaan, dibatasi waktu. Iya, moderator, kalau dari kelompok 21 ini. Yang menjadi pertanyaan untuk kelompok 1 yaitu psikomotor. Bagaimana cara mengembangkan kemampuan psikomotor pada siswa dengan kebutuhan khusus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian, saya ingin bertanya ke kelompok 1, apakah atau kognitif dan efektif beda atau tidak? Kalau beda, berikan alasannya. Kalau tidak, berikan alasannya.